Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada saudaraku sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertobat kepadanya, selalu mengingat-ingat bahwa alam dunia ini hanyalah sementara dan kekekalan ada di alam akhirat. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan, setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap hambanya untuk selalu bertakwa. Agar apa? Agar ia selalu mawas diri untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian melakukan muhasabah diri, merenungi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Muhasabah diri adalah upaya seseorang untuk menyelidiki di akhir hari atau malam sebelum tidur segala perbuatan yang telah ia lakoni pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan baik yang dilakukan, ia membiarkannya berlalu dalam keikhlasan. Jika ia didapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan, ia segera introspeksi diri dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahwa muhasabah diri adalah unsur yang sangat penting untuk dilakukan seorang muslim setiap hari. Muhasabah diri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan seorang muslim, di mana ia akan selalu mengevaluasi diri dengan tujuan hari esok lebih baik daripada hari ini. Namun sayang, banyak sekali di antara kita atau bahkan termasuk kita yang mengabaikan aktivitas penting ini sebelum mereka memejamkan mata di malam hari. Ini tentu menjadi catatan penting bagi para orang tua. Mulai sekarang harus melatih diri dan membimbing anak-anak untuk melakukan muhasabah diri tiap sebelum tidur malam. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menjelaskan muhasabah diri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, muhasabah sebelum amal. Muhasabah sebelum amal dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah ia mampu untuk melaksanakannya atau tidak. Kemudian melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat dunia akhirat atau tidak. Lalu memeriksa niat. Apakah amalan ini akan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dilakukan demi manusia? Yang nomor dua, yaitu muhasabah setelah amal. Sedangkan muhasabah setelah amal terbagi dalam tiga bentuk. Bentuk yang pertama adalah muhasabah terhadap amalan yang tertinggal dan amalan yang belum sempurna. Muhasabah ini dilakukan dengan memeriksa setiap amalan yang telah dilakukan dari sisi niatnya. Sudah ikhlas lillahi ta'ala atau belum? Kemudian dari segi caranya, sudah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Kemudian dari segi pelaksananya adalah apakah ada amalan yang belum terlaksana atau lupa untuk dilaksanakan pada hari tersebut. Bentuk yang kedua adalah muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh muhasabah diri bentuk ini adalah memeriksa apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan, tapi justru malah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut dilakukan akan membuka pintu dosa dan kemaksiatan, seperti muhasabah diri terhadap perbuatan syubhat. Bentuk yang ketiga adalah muhasabah diri terhadap amalan mubah. Melakukan muhasabah diri terhadap amalan-amalan mubah, memeriksa kembali tujuan melakukan amalan mubah tersebut. Untuk apa? Demi apa? Manfaatnya apa? Dan sisi negatifnya apa? Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dosa-dosa kita semuanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun.
dan amal-amal yang kita lakukan semuanya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.